Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa 6 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu yang kami terima. Hingga pada saat ini kami Tuhan masih beroleh sukacita. Terlebih Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka semua pekerjaan aktivitas kami akan Tuhan berkati. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan melaksanakannya di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 49. Injil Lukas pasal 6 ayat 49. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Anggona ubegesa alaidang diulahon tudos may tuhalak si pajongjong jabu di tano. So marhauzahan tubatu ditodong batang aik mai jadi manigor malupa ma pola tung maroso. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pondasi sebuah bangunan tergantung juga dengan kualitas batu. Jika pondasi semakin dalam, maka semakin kokoh pula bangunan di atas pondasi itu. Dan terlebih lagi ketika batu itu berkualitas, batu yang hebat, yang jago, maka bisa juga ketahanan bangunan di atas pondasi itu akan semakin kokoh. Gambaran itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan orang-orang Kristen bahwa setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya sama seperti orang atau seperti tukang yang mendirikan bangunan tetapi tanpa pondasi, yang mendirikan bangunan tetapi tidak pakai batu. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari gampang saja rubuh. Ketika datang air banjir, pasti bangunannya sudah rubuh. Tetapi ketika orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah orang bijak. Itulah orang yang bijaksana, itulah orang yang berhikmah. Artinya dia disamakan dengan tukang yang mendirikan bangunannya di atas pondasi yang kokoh dan dengan batu yang bermutu tinggi. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak cukup orang Kristen hanya menyebut nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak cukup hanya seperti itu, tetapi harus juga mendengarkan, dan mendengarkan juga tidak cukup, tetapi harus melakukannya. Karena tanpa melakukannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka kita tidak bisa kuat, iman kita tidak bisa kuat. Sama seperti seorang pelajar yang mempelajari bahasa asing. Ketika bahasa asing itu sudah dipelajari tetapi tidak diterapkannya, yakin dan percayalah, maka bahasa yang dipelajari itu akan semakin lama akan semakin hilang juga ketika tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan firman Tuhan.
Ketika kita hanya mendengar, tetapi tidak melakukannya, maka itu sama saja dengan orang bodoh yang dikatakan di dalam nas ini, atau tukang bangunan yang bodoh. Artinya yang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Padahal kita semua jelas tahu bahwa ketika Tuhan berfirman, setiap orang yang sudah tahu itu baik tetapi tidak melakukannya, dia adalah orang yang berdosa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengajarkan kita untuk semakin kuat, untuk semakin kokoh, untuk semakin percaya dan semakin dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apabila itu tidak kita lakukan, maka sia-sialah apa yang kita sudah dengarkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Sebab semua firman Tuhan adalah berguna untuk mengajari kita, berguna untuk membentuk kita, berguna untuk memurnikan iman kita, supaya kita betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan merasa puas hanya mendengar, jangan merasa cukup hanya mendengar, tetapi harus juga melaksanakan. Lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yakinlah kita akan seperti orang yang bijaksana, seperti tukang yang bijaksana. Apapun yang datang menerpa hidup kita, badai apapun yang datang menerpa hidup kita, cobaan-cobaan apapun yang datang menerpa hidup kita, banyaknya pergumulan pun yang datang mencobai hidup kita, kita tidak akan gentar, kita tidak akan roboh. Karena kenapa? Karena firman Tuhan sudah kita lakukan, sudah kita dengarkan, dan kita pegang, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mau kalah, jangan mau menyerah, tetapi firman Tuhan harus kita lakukan, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada saat ini Tuhan mengajarkan kami untuk supaya kami tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Bapa, ingatkan kami sebagai orang percaya, kami jangan hanya puas sebagai pendengar, tetapi harus sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil balita, agar mereka berkembang menjadi orang-orang yang bijaksana. Berkati anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi terlebih Tuhan. Pada saat-saat ini anak-anak-Mu akan mengikuti ujian semesteran, kenaikan kelas di sekolahnya masing-masing. Berikan mereka kebijaksanaan, mampukan mereka untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepada mereka masing-masing. Berikan kekuatan, sukacita, kesehatan bagi jemaat-Mu Amang dan Inang, seluruh ruas-Mu Tuhan yang melakukan pekerjaannya, yang bekerja setiap hari. Bantu mereka, berikan sukacita yang luar biasa, jauhkan mereka dari mara bahaya dan juga segala jenis penyakit, agar jemaat-Mu tetap di dalam kebahagiaan, tetap di dalam kepercayaan dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Berkati Tuhan para lansia, berikan umur yang panjang, berikan sukacita kepada mereka, agar tetap mereka bahagia dan tetap di dalam kesehatan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mampu membimbing kami, membawa kami. Tuhan akan mampu mengangkat semua masalah-masalah, atau mengangkat semua yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya tidak ada permasalahan yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan kepadamu semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini, dimanapun mereka berada.
Tuhan sembuhkan mereka yang di rumah sakit ataupun yang sedang berada di rumah. Tuhan sembuhkan mereka lewat obat-obat dan juga makanan yang mereka minum. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, kekal hingga kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.